Pemrograman SQL pada kali ini akan membahas tentang basic CRUD, create, retrieve, update, delete, atau membuat data, melihatnya kembali, mengubah, dan menghapusnya. Mari kita mulai OSM Kuliah Online. Untuk sepanjang kuliah ini, saya akan menggunakan database Nordwind. Nordwind itu adalah database yang sebenarnya digunakan sebagai contoh pada database SQL Server punya Microsoft, bukan MySQL. Tetapi menurut saya itu adalah database yang atau sebuah contoh database yang baik karena mereka mencakup banyak hal di sana. Maka saya menggunakannya, ada versi untuk MySQL-nya ya. Ini di $mywin. Kita bisa lihat di GitHub, itu link GitHub. Jadi itu adalah sumbernya, bukan dari saya. Ada beberapa yang sudah dilakukan untuk menyesuaikan dengan lingkungan MySQL. Ada beberapa link yang bisa di-download. Yang pertama, yang paling bawah ini ya, yang nordwind.sql itu untuk membentuk strukturnya, untuk membentuk tabel-tabelnya beserta database-nya. Jadi Anda tinggal download file ini, lalu Anda run di tools Anda, misalnya Anda pakai Workbench atau pakai phpMyAdmin, tidak perlu meng-create database-nya terlebih dahulu, langsung di run ini dia akan meng-create database-nya. Lalu untuk memasukkan database-nya atau memasukkan data awalnya menggunakan link yang kedua ini, Nordwind Data. Jadi yang ini jalankan dulu, nordwind.sql ini, baru kemudian nordwinddata.sql ini dijalankan untuk mengisi dengan data-data sampelnya. Kemudian, nah kalau Anda mau tahu bagaimana relasi antar tabelnya, itu bisa lihat dari nordwind-erd.pdf ya. Jadi ini ada yang tadi relationship diagram atau diagram antar tabel, antar entitas yang ada pada Nordwind. Itu tentang data kita. Mungkin setiap awal materi saya akan meriset ulang dengan cara merun dua file SQL ini, jadi supaya database-nya kembali ke bentuk awal untuk memudahkan ketika Anda mencoba. Jadi supaya kalau mencoba script itu hasilnya sama ya. Oke, kita masuk ke materi, tapi sebelumnya kita membutuhkan disclaimer. Jadi perlu diperhatikan bahwa MySQL itu bekerja dengan menyesuaikan lingkungannya. Ketika dia jalan di Unix, dia akan ikut aturannya Unix atau di Linux ya. Lalu kemudian ketika jalan di Windows, dia akan mengikuti aturan di Windows. Aturannya ketika kita menggunakan Windows, maka identifier itu akan case insensitive. Ya, maksudnya case sensitif adalah dia akan mengabaikan huruf besar dan huruf kecil. Jadi tidak ada bedanya antara huruf besar dengan huruf kecil. Ini berlaku pada identifier. Identifier itu adalah nama, bisa nama apa saja. Kalau di MySQL kasusnya bisa nama tabel, nama variabel, nama field, ya, nama kolom, kemudian nama database, lalu nama, misalnya kita nanti belajar membuat function, nama index dan segala macam, pokoknya nama-nama itu semuanya dia akan case insensitive. Ini tidak termasuk ke datanya ya, hanya untuk penama nama itu. Lalu ketika di Unix atau di Linux, karena Unix dan Linux itu case sensitif, dia memedulikan huruf besar dan huruf kecil. Jadi A besar dengan A kecil di Windows itu dianggap sama, sementara di Unix atau di Linux itu dianggap berbeda. Ya, untuk penamaan dia case sensitif. Maka kadang ketika kita membuat sebuah database atau program ya satu set gitu jalan dengan baik di Windows, tapi ketika dipindah ke server ya, karena biasanya kita bikin program itu di Windows, tetapi ketika kita hostingkan, kita taruh di internet itu biasanya di server Unix atau server Linux, itu dia tidak jalan ya, alasannya karena di tadinya case insensitif, kita sembarang huruf besar kecilnya, sementara taruh di Linux huruf besar kecilnya ternyata berpengaruh.
biasanya ya ini bukannya pasti, tetapi biasanya yang dilakukan adalah ketika kita mendevelop itu kita membuat tabel atau identifier penama identifier di MySQL itu dengan huruf kecil semua ya. Selalu dengan huruf kecil, alasannya supaya ketika kita taruh di server nanti itu tidak ada masalah. Karena jadi baik di MySQL-nya kita buat dengan huruf kecil, lalu kemudian nanti di database di programmingnya pun kita tulis dengan huruf kecil semua untuk menghindari masalah ketika nanti ini program ditaruh di server, diakses di internet. Ya, itu untuk mengenai case sensitif dan case insensitif yang ketika masalah di perbedaan lingkungan ya. Oke, materi kita mulai ya. CRUD ya, yang dari CRUD yang pertama huruf pertama adalah C ya, CRUD itu singkatan. C yang pertama create itu artinya kita mencoba menginsert tabel. Menginsert data, menginsert row baris data ke dalam tabel tertentu ya. Scriptnya kita bisa dua macam, bisa insert into table, ya nama tabelnya apa, lalu values kita tulis nilai-nilai yang mau kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Tetapi dengan cara seperti ini artinya kita harus menginput secara lengkap semua field ya atau semua cell itu harus ada nilainya, semua field itu harus ada nilainya. Kalau kita hanya mau menambahkan satu baris data ya, tetapi kita hanya akan mengisi sebagian saja dari field-fieldnya, maka kita bisa menggunakan pilihan kedua, yaitu insert into table, kurung buka, kita definisikan masing-masing fieldnya yang mau kita isi, kurung tutup, lalu baru kemudian values, kurung buka, nilai-nilainya apa, kurung tutup. Kita akan coba langsung praktekkan. Saya menggunakan MySQL Workbench. Zoom dulu. Maaf. Ya. Ini adalah contoh database-nya. Saya use Nodewin supaya kita masuk ke database Nodewin. Lalu saya gunakan perintah select customer untuk melihat data customer-nya. Nah, data customer ini kita bisa lihat bahwa di customer ini dia punya banyak field ya, ada company, last name, first name, email address, job title dan segala macam. Kalau saya mau menambahkan satu baris data dengan mengisi ini semua, maka saya bisa pakai perintah tadi varian yang pertama, ya insert table, values dan segala macam. Tapi karena saya tidak mau mengisi ini semua gitu ya, anggap aja misalnya memang pada tahap awal saya belum punya semua datanya, maka saya akan masukkan sebagian saja. Ya. Insert customer untuk nama fieldnya yang saya mau isi adalah ini. Company, nama perusahaan, last name, first name, lalu job title, nama jabatannya, lalu mobile phone, nomor ponsel saya, address, city, lalu state province, provinsi gitu ya. Lalu country region itu adalah untuk negara. Saya mau isi seperti ini. Jadi dengan cara yang kedua, ya tetap into table, kurung buka, saya tulis mana saja field yang mau saya isi. Oke, ini saya jalankan. Sebenarnya saya sudah pernah menjalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya. Apakah saya bisa nge-zoom ini? Ya mohon maaf, yang bagian ini nggak bisa di-zoom, jadi agak kecil-kecil memang. Jadi ada data seperti ini. Ya. Jadi bagian yang tidak saya isi, misalnya email address, dia akan null. Lalu business phone tidak saya isi, dia akan isinya null. Jadi itu kalau kita mau isi sebagian, ya kalau mau diisi lengkap juga nggak ada masalah. Itu perintah insert into.
ya untuk menambah data, create. Lalu berikutnya mengambil data itu dengan cara perintah select bintang from table, yaitu konstruk paling dasar. Bintang artinya kita mau ngambil semua field, semua kolom from nama tabelnya apa gitu ya. Misalnya kalau di sini tadi berarti select bintang from customer. Gitu ya, select bintang from customer. Jadi kita akan melihat semua daftar customer yang ada di database Nodewin ya. Database Nodewin itu salah satunya adalah tabelnya adalah customer. Nah, kita juga nanti bisa mendefinisikan masing-masing field yang mau kita ambil. Jadi kita bisa saja mengambil tidak perlu semuanya. Misalnya kita hanya butuh nama dari perusahaan, dari tabel customer misalnya gitu bisa. Ya, jadi kita bisa membatasi fieldnya, atau kita bisa juga nanti membatasi row-nya. Jadi kita hanya butuh row-row tertentu yang memenuhi syarat. Kita coba lihat contohnya saja supaya lebih jelas. Tapi sebelumnya ini ada satu perintah ya sebenarnya bisa dilakukan ketika Anda menggunakan perintah select, yaitu bahwa untuk mengambil data ya select misalnya ini 9 kali 13 itu artinya Anda bisa membuat semacam perhitungan. Ya. Jadi walaupun perintah select itu pada dasarnya digunakan untuk mengambil data dari sebuah tabel, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk yang lainnya. Contohnya seperti ini, kita bisa select 9 kali 13, dia akan memberikan hasil 117 hasil perhitungannya. Ya, tidak berasal dari tabel apapun, tidak kita tidak menentukan field dan yang lain-lainnya. Ya. Oke, menampilkan semua field dan semua row dari tabel produk. Ya. Ini adalah tabel yang lain pada database Nodewin yaitu produk. Select bintang from products ini memunculkan data produk. Jadi Nodewin itu adalah perusahaan dagang, database perusahaan dagang. Maka di sini ada produk-produknya. Di sini product name, ya, ada sirup, ada coklat, ada kopi dan segala macam. Itu misalnya. Ingat, seperti tadi saya katakan bahwa huruf kecil itu berlaku pada identifier-nya. Ya, products ini identifier karena ini adalah nama tabel. Sementara select dan from ini bukan nama tabel, ya, tapi ini adalah keyword. Jadi kalau yang ini saya biasa menulis dengan huruf besar, tapi kalau Anda tulis dengan huruf kecil juga tidak ada masalah. Digabung-gabung huruf besar kecilnya juga tidak ada masalah. Nah, contohnya di sini menampilkan field product name dari tabel products, ya. Kita hanya mengambil satu field saja, product name misalnya. Nah, ini menampilkan hanya product name-nya. Ya, ada tuna fish, ada chicken soup, ya. Itu untuk product name dari tabel produk. Lalu contoh yang lain, kita ada menampilkan field product name dan kategori. Jadi kita hanya ngambilin atau menampilkan dua buah field product name dan field kategori ya. Seperti ini misalnya ya, peas atau corn itu jagung, itu termasuk ke dalam fruit and vegetables ya. Canned fruit and vegetables, buah dan sayur kaleng, ya. Peas itu kacang polong. Sana lalu kalau tuna fish, ikan tuna itu canned meat, ya, daging kalengan. Ya, ini kalau kita mau membatasi fieldnya, kolomnya. Ya, bintang itu semua, kalau kita mau sebagian ya harus tulis satu-satu. Kalau saya mau ngambil semua kecuali satu kolom, bagaimana? Tidak ada rumusnya, tidak ada caranya. Caranya ya ditulis semua kolom dan yang tidak kita butuhkan kita tidak tuliskan. Ya. Itu membatasi kolom. Sekarang kita coba untuk memfilter atau membatasi row-nya. Ya. Menampilkan semua field dari tabel produk dari kategori beverages atau minuman. Ya. Seperti ini. Ya, kita gunakan kata kunci where untuk membatasi baris.
ya. Kategori sama dengan beverages. Ini minuman yang ada di sana, ada chai, ada bir, ada tea, ada green tea gitu ya. Sekali lagi, kategori itu adalah nama field, identifier. Jadi karena namanya di sini huruf kecil, maka di situ dengan huruf kecil juga kita biasakan seperti itu supaya kita lebih sederhana. Tetapi kalau nilainya, nilai datanya itu beda lagi, ya. Kalau datanya sendiri misalnya beverages ini di sini B-nya huruf besar, tetapi kita tulis di sini huruf kecil, itu sebenarnya nanti bergantung kepada hal yang beda sama sekali, tergantung pada suatu yang namanya collation. Ya. Kalau ini jalan dengan B kecil itu bisa mengambil B besar di sini di Windows jalan, maka nanti di Linux juga akan jalan. Tapi itu kalau untuk bagian data. Sementara untuk bagian nama ini beda lagi, identifier itu namanya beda lagi. Oke, kita lihat select bintang from products where kategori sama dengan beverages sudah. Lalu ya karena tadi nilainya beverages itu kategori itu nih tipenya adalah string, maka kita pakai petik tunggal ya, seperti ini. Text. Lalu tampilkan semua field dari tabel produk yang memiliki list price lebih dari 10, ya harganya lebih dari 10. Ternyata di sini maksudnya adalah 10 US, $10 ya, $10 karena ini datanya dari Amerika. Where list price underscore price lebih besar dari 10. Ya, ini barang-barang ya, ini list price-nya 18 untuk chai ya, minuman. Lalu untuk curry sauce ya, saus kare itu 10. Maaf, 40 ya. List price-nya 40. Lalu untuk apa nih? Dried apples ya, apel yang dikeringkan harganya 53, jadi tidak ada yang nilainya 10 ya. Jadi perbandingannya kita bisa pakai sama dengan, kita bisa pakai lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Kalau angka ya tulis angka, tetapi kalau teks harus dengan tanda petik tunggal. Lalu khusus untuk kalau ini dari sini nilainya, yang nilainya 0, itu kita tidak bisa pakai tanda sama dengan, tapi kita pakai kata kunci is. Ya. Jadi misalnya, where quantity per unit is 0. Ini kuantiti per unitnya 0 semua di sini ya. Tidak ada nilainya. Jadi kalau khusus untuk 0 kita pakai kata kunci is. Kita tidak menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya itu. Lalu kalau tidak sama dengan, itu kita pakai simbol seperti ini, lebih kecil dan lebih besar sekaligus ya. Untuk menyatakan misalnya di sini kita mau mengambil produk selain beverages ya, yang bukan minuman, berkategori tidak sama dengan beverages. Kita lihat kategorinya di sini: kondimen, oil, jams ya, selai, saus ya, sup ya. Intinya tidak ada lagi beverage. Itu kalau kita mau membatasi row. Jadi kita membatasi baris data yang mau kita tampilkan. Ya. Sekali lagi, ini untuk membatasi kolom, untuk membatasi baris. Next, kita bisa juga membuat where yang cukup kompleks. Misalnya kita bisa gabungkan dengan and atau or. Jadi kita punya beberapa pembatasan gitu ya, pembatasan kondisinya, syaratnya untuk membatasi itu kita bisa lebih dari satu. Kita bisa pakai kata kunci and atau or untuk menggabungkannya. Itu yang pertama, kita mau cari produk minuman ya, beverages yang harganya lebih dari 10. Jadi kita cari yang kategorinya adalah beverages dengan yang list price-nya
lebih besar dari 10. Itu caranya seperti ini. Kita gabungkan dengan kunci N di sini ya supaya dua-duanya memenuhi. Kalau jadi kita akan hanya menemukan beverage dan yang list price-nya lebih dari 10. Di sini 40 untuk chai, 60 untuk bir, dan 100 untuk list price-nya 18 untuk chai, 14 untuk bir, dan 46 untuk coffee ya, untuk kopi. Kalau contoh yang lain kita bisa juga pakai OR ya. OR itu bisa masih sama sebenarnya, kita bisa misalnya tadi itu kan kategori dengan list price itu kan dua field yang berbeda, tapi kita mau pakai field yang sama juga bisa ya. Contohnya di sini di waktu pakai OR kita mau mana produk minuman beverage atau sereal ya, itu bisa kita pakai kata kunci OR kategori sama dengan sereal. Sehingga muncul beverage dengan sereal ya. Atau ada cara lain ya, kalau kebetulan seperti ini Anda menggunakan dua buah maksudnya ada dua syarat tetapi kita dari field yang sama, kita bisa menggunakan kata kunci in. Bisa diganti in beverages, sereal. Ya, hasilnya sama, yang muncul adalah beverage dengan sereal. Ya, tapi script-nya berbeda ya, perintah SQL-nya berbeda. Itu kasus khusus ketika kita menggunakan OR pada field yang sama. Kalau field-nya beda ya nggak bisa. Ya, misalnya kategori sama dengan beverages, OR list price lebih besar dari 10, ya kita nggak bisa ganti dengan in. Tetap harus pakai OR. Ya, standar ya, kalau N dua-duanya terpenuhi, kalau OR berarti cukup salah satu saja yang terpenuhi. Lalu yang bisa dilakukan setelah membatasi kolom dan baris, kita bisa juga menentukan urutannya. Ya, kita bisa order, kita atur urutannya dengan kata order by, kata kunci order by. Ya, order by, misalnya di sini urut harga, list price. Ini akan muncul urut harga, gitu saja. Jadi mulai dari harganya 1,2 ya, naik terus ya. 10, 18, 81 yang paling mahal marmalade ya. Tapi bisa juga kalau kita mau ini diurutkan secara terbalik ya, dengan kata kunci DSC. Sekarang marmalade yang paling atas ya, yang $81, dan nanti ketika kita turunkan yang paling bawah nanti yang 1,2 ya, list price-nya. Bagaimana kalau kita menggabungkan beberapa kategori sekaligus, kita bisa tulis di sana ya. Misalnya order by kategori terlebih dahulu, baru kemudian kita urutkan berdasarkan list price-nya. Bisa ini baked goods ya, roti ya, makanan yang dimasak dengan oven ya, yang dipanggang. Ini urut baked goods, baru kemudian beverages ya. Baked itu kan BA, jadi dia lebih awal dari beverage yang BE gitu ya, dan seterusnya. Nanti terakhir mestinya misalnya nih S ya, soups. Tetapi di dalam satu kategori tertentu, misalnya baked goods, ini dia diurutkan secara berdasarkan harganya ya, list price-nya 9,5, 10, 12, 15 gitu ya. Lalu baru kemudian pada kategori berikutnya beverage, maka dia masuk ke diulang lagi 2,9, 4 dan seterusnya. Bisakah saya membuat ini urut yang satu urut biasa, tapi satu urutnya terbalik ya, bukan dari kecil ke besar, dari besar ke kecil? Bisa, misalnya seperti ini ya, kategori list, list price DSC. Ini pasti kategori ya, pertama baked goods, terakhir soup. Tetapi kemudian perhatikan list price-nya, dia mulai dari 15,9 terus turun 12,4, 10, 9,2 ya. Baru kemudian masuk ke beverage, dia mulai dari 46 dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan, perintah DSC itu hanya berlaku pada satu field yang ditulisnya. Jadi misalnya seperti ini nggak berarti kategorinya juga DSC ya, descending juga, tetapi
kategorinya tetap ascending, hanya di spreadnya saja DSC. Kalau Anda mau dua-duanya descending, ya dua-duanya harus ditulis DSC. Jadi kategori DSC, list price DSC. Ya. Kalau Anda cuma tulis seperti ini, berarti hanya kategorinya saja descending, list price-nya ascending. Ya. Kalau seperti tadi yang di awal, maka kategorinya itu ascending, list price-nya descending. Lalu Anda juga bisa menggabungkan where dengan order by. Yang perlu diperhatikan adalah urutan nulisnya. Where ditulis dulu, baru kemudian order by. Kalau Anda nulis ini kebalik, maka akan terjadi error. Lalu, tadi perintah select untuk melakukan retrieve, ya, C, R, ya, CRUD. C, create-nya, R-nya retrieve, kemudian kita mau update. Update itu dilakukan dengan kata kunci update, nama tabel, ya, lalu kita set field-nya apa yang mau kita ubah, nilainya berapa. Itu sebenarnya sudah cukup, tetapi biasanya kita akan melakukan pada bagian tertentu. Jadi kita tambahkan kata kunci where, ya, untuk melihat conditional kita berikan syarat. Syaratnya sama seperti di select tadi. Ya. Kita ambil contoh, misalnya saya mau ambil semua daftar produk dulu supaya mudah. Ya, di ID 1 kita punya Nodwin Trader Chai. Ya. Saya mau ubah, ya, update products, ya, nama produknya apa? Maaf, nama tabelnya apa? Produk di sini. Lalu set fieldnya apa? Product name. Saya mau product name-nya, saya ganti dari Nodwin Trader Chai menjadi hanya Chai. Ya. Where yang ID-nya adalah 1. Ya, untuk membatasi, jadi saya nyubah yang untuk ID 1, untuk baris yang pertama ini saja. Saya coba jalankan, lalu saya lihat hasilnya, product name-nya menjadi Chai. Yang tadi Nodwin Trader Chai menjadi Chai. Saya juga bisa ubah beberapa field sekaligus, seperti tadi di contoh. Ya, misalnya saya mau ubah Chai ini list price-nya jadi 10. Di sini kan 18 ya. Saya ubah jadi 10, lalu namanya dari Chai mau saya ubah lagi menjadi Nodwin Chai. Seperti itu ya. Saya jalankan. Saya lihat lagi datanya. Ya, seperti Nodwin Chai dengan list price 10. Ya, sesuai perubahan yang saya lakukan. Itu untuk update. Lalu yang terakhir, delete. Atau delete kalau Anda pakai bahasa Inggris. Perintahnya itu delete from, nama tabelnya apa. Tapi kalau Anda jalankan itu, maka seluruh data Anda kan hilang sama sekali. Biasanya yang digunakan adalah delete from, tabel, lalu where, syaratnya apa, hampir sama seperti tadi. Saya akan hapus dari tabel products, ya, yang ID-nya adalah 1 ya, si Nodwin Chai tadi saya hapus. Oh maaf, delete from product ya, kata kuncinya salah. Jika tentang from product, kita bisa lihat bahwa si Nodwin Chai itu sudah tidak ada. Kita bisa cari paksa, ya, where ID sama dengan 1. Tidak ada hasilnya ya, tidak ada lagi Nodwin Chai yang ID-nya itu 1. Itu tentang CRUD ya, kita mengulang kembali CRUD. Ini materi yang sebenarnya mestinya sudah diajarkan di perancangan database, jadi ini hanya mengulang secara cepat saja ya. Create, retrieve, update, dan delete. Itu saja dari saya untuk materi kali ini. Saya Fikar Utomo, sekian dan terima kasih.